Kemudian dilanjutkan at-tayyib fi nawafil, anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah-sunnah. An Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghayra fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah aw buniya lahu baitun fil jannah arba'an qabla dhuhr wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isya wa rak'atayn qabla salatul ghada. Dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, semoga Allah meridai keduanya. Ummu Habibah ini termasuk daripada Ummul Mukminin, yang termasuk daripada istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, anaknya daripada Abi Sufyan. Abi Sufyan sahabat Nabi. Dia punya anak namanya Ummu Habibah Ramlah, dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Ummu Habibah ini menjadi Ummul Mukminin, ibunya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim yusolli fi kulli yaumin, dia sholat di setiap harinya sitai asyrata rak'atan, 12 rakaat. Ya, setiap hari dia sholat 12 rakaat, tatawu'an wa faridatin, sholat sunnah bukan sholat faridah. Ya, tidak ada sholat fardu 12 rakaat. Ya. Dia sholat sunnah 12 rakaat, tatawu'an. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali ya, ketika seseorang mengamalkan sholat sunnah dalam seharinya 12 rakaat, kecuali Allah SWT bana lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan dia rumah di surga. Ya. Allah bangunkan rumahnya di surga. Kalau seandainya Allah sudah bangunkan rumahnya di surga, tidak mungkin orangnya di neraka. Kalau rumahnya sudah dibangunkan di surga, otomatis orangnya pasti ke surga juga. Tidak ada istilah di surga itu rumah kosong. Tidak ada disewakan juga. Allah SWT bangun rumah di surga. Aukuni ala baitun fil jannah, atau dibangunkan rumah untuknya di surga. Salat sunnah 12 rakaat ini apa? Arba'an qabla zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum salat zuhur. Jadi salat zuhur, sebelum salat zuhur itu 4 rakaat salatnya. 2 rakaat. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi. Kemudian warak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah salat zuhur. Kemudian warak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Warak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Warak'ataini qabla salatil ghada, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya. Jadi 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, ya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Kita mengamalkan sholat ini, 12 sholat ini dalam sehari 12 rakaat. Ya, kita mengamalkan ini, insya Allah dibangunkan Allah, ya. Dibangunkan Allah SWT rumah di surga. Banyak baitan fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Ya, kalau rumahnya sudah dibangun, orangnya pasti masuk surga juga. Biasa kita nyebutnya sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ya, ada qobliyah zuhur, ya, ba'diyah zuhur. Ada qobliyah asar, tapi tidak ada ba'diyah asar. Ya, qobliyah asar ada, ba'diyahnya tidak ada. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Dan hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari anaknya Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati, menyayangi seseorang sholat qabla asri arba'an, yang selalu sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya, tadi 12 rakaat ya disebutkan dibangunkan tepat. Ini hadis lain menyebutkan orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat
didoakan Nabi Muhammad SAW, yang didoakan semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat qabla asri arba'an. Jadi 12 tambah 4 berapa? 16 rakaat dalam sehari. Yang dapat rumah di surga, dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Rahimallahu ma'an sholat qabla asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi sholat qabliyah sebelum asar itu 4 rakaat, ya. Sholat qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat, ya. Ba'diyah zuhur 2 rakaat, ya. Qabliyah asar 4 rakaat, ba'diyah asar enggak ada, ya. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian qabliyah subuh. Qabliyah subuh 2 rakaat, termasuk waktu yang tidak boleh sholat itu, tak ada subuh tidak boleh sholat, ya, sampai terbit matahari, ya, sampai masuk waktu isyraq. Pada asar itu diharamkan sholat. Ada waktu-waktu yang diharamkan sholat, termasuk pada subuh, pada asar, ya. Kemudian waktu istiwa, ketika matahari persis di tengah-tengah itu tidak boleh sholat. Bukan sholat wajib, sholat sunnah, ya. Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, ya. Dan satu sebab mutaakhir, ya, sebabnya mutaakhir. Jadi ada sholat sunnah itu satu sebab mutaqaddim, ada satu sebab mutaakhir. Dan satu sebab mutaqaddim sebabnya datang duluan, seperti ketika gerhana, ya. Ketika gerhana, sholat gerhana, walaupun waktu kapan aja boleh sholat gerhana, karena sebabnya datang duluan gerhana itu baru kita sholat, ya. Yang satu sebab mutaakhir tidak boleh, ya. Begitu juga sholat yang tidak ada sebabnya tidak boleh di waktu-waktu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti sholat tahiyatul masjid itu masuknya dalam satu sebab mutaqaddim, ya. Masuk masjid itu satu sebab mutaqaddim, mau waktu kapan pun boleh kita sholat sunat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, ini sebabnya kita sholat ini karena kita masuk masjid. Jadi sebabnya datang duluan, ya, sebabnya datang duluan, sebab kita masuk masjid baru kita sholat. Yang tidak boleh itu sebabnya mutaakhir, ya, di belakangan sebabnya. Nah, ini sholat sunnah ini, ya, 12 rakaat, kemudian ditambah 4 rakaat qabliyah asar, ya, sholat sunnah yang dianjurkan Allah SWT, yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai memang sholat 5 waktu itu kewajiban kita, ya. Tapi untuk mendekatkan diri kita dengan Allah SWT itu ya, dengan cara menambahkan dengan sholat sunnah kita, yang memperbanyak sholat sunnah, ya, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-targhib fi sholati duha wal witr wa tahiyyatul masjid wa qiyam Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam min kulli shahrin wa rak'atay duha wa an awtir qabla an arqud, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berwasiat kepadaku Rasulullah SAW, kekasihku Nabi Muhammad SAW, bi siyami 3 ayyam min kulli syahr. Abi Hurairah diwasiatkan, ya, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Abi Hurairah bahwasanya diperintahkan, dianjurkan Abi Hurairah untuk puasa 3 hari setiap bulannya, setiap bulan puasa 3 hari. Warak antai duha, kemudian selalu menunaikan 2 rakaat salat duha. Wa an autir qabla an arqud, kemudian salat witir sebelum aku tidur. Ini diperintahkan Nabi Muhammad SAW, Abi Hurairah. Perintahnya ini, anjurannya ini berlaku juga untuk kita, ya. 3 kali puasa setiap bulannya, 3 kali puasa, kemudian selalu menunaikan sholat duha, ya, 2 rakaat sholat duha, kemudian sholat witir, ya, sebelum tidur menunaikan sholat witir, melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Sholat witir ini sholat yang ganjil, ya, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat sholat witir. Ya, 1 rakaat atau
3 rakaat. Jadi yang penting sholatnya ganjil. Ya, sholat witir ini harus ganjil, nggak bisa sholatnya kena ganjil. Makanya niat sholat witir juga banyak orang salah kadang. Ya, nggak tahu, bukan salah, nggak tahu mereka yang sholat witir. Niat sholat witir itu kalau sholatnya 2 rakaat, biasakan sholat witir ini kalau tarawih itu 2 rakaat kemudian 1 rakaat, ya. Berbeda kalau digabung langsung 3 rakaat. Ya, kalau langsung 3 rakaat ganjil. Ya, usolli sunnatul witri salat rakaatin. Bisa niat seperti itu. Kalau 2 rakaat dulu sholatnya, usolli rakaatain minal witri. Ya, saya sholat 2 rakaat daripada sholat. Saya sholat 2 rakaat daripada bagian sholat witir. Niatnya seperti itu. Usolli rakaatain minal witri, bukan usolli sunnatul witri rakaatain. Ya, saya niat sholat witir 2 rakaat karena sholat witir itu tidak ada 2 rakaat. Ya, sholat witir itu namanya ada witir ganjil, berarti sholatnya ganjil. Ya, usolli raka'ataini minal witri. Ya, seperti itu. Usolli raka'ataini minal witri. Kalau sholatnya 1 rakaat, usolli raka'atal witri. Ya, atau usolli sunnatul witri raka'atan mustaqbilal qiblati. Ya, dan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, seperti itu sholat witirnya. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Abu Hurairah untuk puasa 3 hari setiap bulannya, berpuasa 3 hari puasa sunnah. Ya. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat duha. Ya. Sholat duha ini bahkan bagus juga ya, diamalkan setiap hari sholat duha. Insya Allah rezekinya, urusannya dilancarkan Allah SWT. Waktu duha kapan? Nah, waktu duha ini ketika matahari sudah tombaknya. Nah, matahari sudah tinggi tombak, sudah masuk waktu duha. Boleh menunaikan sholat duha sampai kapan waktunya habis? Sampai istiwa. Kalau sudah istiwa, nggak boleh lagi sholat duha. Waktu istiwa itu biasanya seperti jam 12 atau jam 12 kurang sedikit itu sudah istiwa. Istiwa ini dibilang istiwa itu artinya apa? Sama. Ketika bayangan kita berdiri tidak ada bayangan, karena pas matahari di tengah-tengah tidak ada bayangan, itu waktu istiwa. Itu tidak boleh sholat. Nah, sebelum azan zuhur. Kalau masuk waktu zuhur kan sudah zawal kan. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk hatta yusalli rak'atain, kecuali dia sudah salat 2 rakaat. Biasa kita kenal dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Setiap kita masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Keluar lagi, masuk lagi, masih disunahkan juga. Kalau mazhab Syafi'i tetap disunahkan. Mau berkali-kali dia keluar, masuk masjid duduk, kemudian dipanggil orang keluar, masuk lagi, sholat sunnah tahiyatul masjid lagi. Karena dianjurkan ketika kita masuk masjid jangan langsung duduk, sholat sunnah tahiyatul masjid. Bahkan ketika khatib sedang khutbah pun tetap disunahkan tahiyatul masjid. Karena pernah kejadian di zaman Nabi, ya, ketika Nabi SAW sedang khutbah, ada salah satu sahabat masuk, langsung duduk. Sahabat itu mau sholatnya enak, ya, enak sama Nabi Muhammad, takut tidak menghargai bagaimana. Ketika dia duduk, ditegur Nabi Muhammad SAW berdiri, suruh sholat dulu, ya, suruh sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka ketika waktu sedang khutbah, ketika kita masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau seandainya kita masuk masjid sudah duduk, kemudian lama duduknya, dan disunahkan lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, jadi ketika baru masuk masjid itu baru disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian ada hal juga yang penting juga, amalan juga yang sangat bagus. Ya, ketika
ketika kita sholat di masjid atau di musola, itu sangat dianjurkan ketika kita selesai sholat duduk dalam keadaan posisi yang ketika kita sholat, jangan berubah, ya, duduknya jangan berubah. Nah, kemudian jangan berbicara juga, karena selagi kita duduk seperti itu kemudian tidak berbicara yang tidak bermanfaat atau ngomong hal-hal yang tidak bermanfaat, selagi kita dalam posisi seperti itu dan tidak berbicara yang tidak bermanfaat, selama kita duduk seperti itu tidak berubah, selama itu juga malaikat selalu beristighfar untuk kita, ya, malaikat meminta ampunan untuk kita. Begitu juga sholat sunnah, tadi sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu dianjurkan juga. Ketika sholat sunnah qobliyah ba'diyah, jangan sholat, bukan dilarang, ya, dianjurkan. Ya, kalau bisa jangan sholat di tempat kita sholat fardu, pindah geser sedikit. Ya, kita sholat fardu di sini geser sedikit. Ya, tujuannya apa? Biar banyak saksinya nanti. Ya, semuanya ini karpet ini, sajadah ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fulan bin fulan waktu di dunia dia pernah sujud di atasku. Ya, keramik pun bakal bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal banyak saksinya. Ya, jadi kalau sholat sunnah ya kita pindah tidak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu bagusnya istiqomah di satu tempat, yang pindah-pindah. Shaf awal, ya, yang pindah-pindah shaf awal terus. Kalau sholat fardu. Begitu juga duduknya tadi jangan lupa ketika selesai sholat, kalau bisa duduk tahiyatul akhir itu seperti itu. Kalau memang pegang ya sudah berubah. Tapi kalau bisa jangan langsung berubah, sayang, istighfar malaikat. Ya, jangan kita sia-siakan, sayang, rugi kita. Lalu istighfar malaikat, permintaan ampun dari malaikat itu pasti diterima Allah SWT. Kalau istighfar kita belum tentu diterima Allah SWT. Kita dosa, malaikat tidak ada dosa. Jadi istighfar kan, dia minta ampunkan untuk orang yang tidak berubah dalam posisi keadaan dia sholat, ya, posisi duduk dia sholat, kemudian dia tidak berbicara, itu dimintakan ampun oleh malaikat. Kemudian hadis tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa orang yang mendirikan man qama Ramadan, mendirikan Ramadan, pembahasannya Ramadan, ya. Man qama Ramadan, menghidupkan Ramadannya imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian orang yang menghidupkan malam Ramadannya atau waktu Ramadannya dihidupkan dengan sholat, dengan lain-lainnya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Semua dosa-dosanya akan dihapuskan, ghufira lahu, dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dosa yang telah mata kadama, apa yang akan datang, ya, mata kadama yang telah lampau, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dosa yang telah lampau, dosa yang telah berlalu itu dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghidupkan Ramadannya, ini masih jauh pembahasan Ramadan, ya. Jadi pembahasan hadis ini, ya, hadis Nabi Muhammad SAW yang kita fokuskan yaitu pembahasan sunnahnya, ya, sholat sunnah Nabi Muhammad SAW, sholat yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah, ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ya, qobliyah fajar. Bahkan sholat sunnah qobliyah fajar itu sangat dianjurkan, ya. Rakaatan al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ya, makna hadis seperti itu. 2 rakaat sholat fajar, sholat sunnah qobliyah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian juga anjuran juga yang bagus juga yang sangat dianjurkan yaitu menggunakan siwak, ya. 1 rakaat tanpa menggunakan siwak itu jauh pahalanya dibanding, ya, 1 rakaat dengan siwak, ya. Seorang yang sholat tanpa siwak itu mendapatkan 1 pahala, misalnya seperti itu, 1 pahala. Orang yang sholat menggunakan siwak itu mendapatkan
70 pahala. Ya, 70 pahala. Siwak cuma kecil simpel, itu dianjurkan setiap sholat kita dianjurkan menggunakan siwak. Ya, siwak. Siwak yang paling bagus dengan arak, dengan kayu arak, kayu siwak itu. Kemudian kalau tidak ada arak ya kayu lain. Kalau tidak ada juga ya pakai orang pakai, karena siwak ini syaratnya harus yang asin, sesuatu yang kasar. Yang kasar. Kalau pakai baju tapi dari baju ini, ya kalau dibilang kalau tidak sikat gigi nanti kuning baju. Jadi kalau bisa ya sikat gigi dulu. Kenapa siwak dianjurkan? Sekarang ini udah zaman modern, udah ada sikat gigi, ngapain bawa siwak? Bawa sikat gigi ya sudah. Tapi sikat gigi sifatnya itu tidak apa ya, tidak menyerap bau. Nanti kalau sikat gigi kita pakai seperti siwak itu taruh lagi, baunya masih ada. Kesian yang sampai itu terganggu nanti sholatnya. Beda dengan siwak, kalau siwak itu dia punya bau yang baunya itu meredam bau, menghilangkan bau mulut. Kalau tidak ada siwaknya kayu-kayu lain. Tapi yang sembarangan kayu takutnya nanti kalau pakai siwak kayu beracun nanti kalau. Tapi yang lebih bagus ya kayu arak yang banyak atau jual siwak di mana-mana. Nah ini sholat sunnah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi Muhammad juga bentuk rasa syukur Nabi Muhammad kepada Allah itu memperbanyak sholat malam. Sholat malam itu sholat sunnah. Ya, Nabi Muhammad mengisi waktu malam dengan sholat sunnah. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau sholat 5 waktu ini kewajiban kita. Sholat 5 waktu kewajiban kita. Seorang Islam dan seorang mukmin, seorang Muslim itu wajib menunaikan sholat 5 waktu. Kamu Islam masuk rukun Islam. Ya. Syahadat kemudian mendirikan sholat. Sholat 5 waktu itu sudah kewajiban. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membalas pun, memang sudah kewajiban kita, tapi ya rahmat Allah, kasih sayang Allah, walaupun sholat ini kewajiban kita tetap diberi pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ini manusia diciptakan Allah, diadakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah kewajiban kita membalasnya dengan menunaikan sholat 5 waktu. Ya, lebih bersyukur lagi seorang hamba ketika dia menambah dengan sholat sunnah. Ya, maka hamba tersebut menjadi hamba yang lebih bersyukur. Cukup walaupun dia cuma sholat 5 waktu dan sholat sunnah ya cukup. Tapi lebih bagus lagi, lebih menunjukkan lagi kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, kita menunaikan sholat sunnah. Ya, agar kita lebih dekat dengan Allah SWT. Ya, agar kita lebih dekat dengan Allah SWT. Ya, seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Terus mungkin kalau pelajaran yang saya sudah pembahasan lain ya. Tadi kita masuk pembahasan sunnah-sunnah, saya sholat sunnah. Sekarang minggu selanjutnya pembahasan tentang qiyamul lail. Ini sudah pembahasan lain. Jadi cukup pembahasan sholat sunnah atau mengakhirkan sholat 5 waktu cukup sampai di sini ya. Pembahasan cukup sampai di sini, dan silakan kalau seandainya ada pertanyaan atau yang lainnya silakan. Izin bertanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau minta tolong diperjelas mengenai yang 4 rakaat sebelum zuhur tadi dan sebelum asar. Itu untuk niatnya boleh sholat sunat wudu atau tahiyatul masjid, atau untuk fokus qobliyah zuhur aja. 4 rakaat itu qobliyah zuhur, habis itu qobliyah zuhur lagi, atau boleh setelah qobliyah zuhur sholat sunat wudu, apa sholat tahiyatul masjid dulu baru sholat qobliyah zuhur. Yang asar juga begitu juga, ataukah harus enggak, maksudnya kan 2 rakaat qobliyah zuhur, habis itu 2 rakaat lagi sholat sunat wudu gitu.
Itu aja Bib, mohon di Kalau sholat sunnah tadi qobliyah semua 4 rakaat aja. Tapi kalau seandainya mau sekalian sholat sunnah wudu atau tahiyatul masjid itu digabung aja. Yang digabung tidak apa-apa, boleh digabung. Jadi kita sholat 2 rakaat dapat pahala sholat qobliyah, dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid, dapat pahala sholat sunnatul wudu. Ya, boleh digabung. Jadi 4 rakaat itu berarti qobliyah Kalau tahajud tidak bisa ya, waktunya. Ya, berarti 2 rakaat qobliyah, habis itu 2 rakaat lagi niatnya qobliyah lagi juga. 2 rakaat? 2 rakaat pertama kan 4 rakaat. 4 rakaat. 2 rakaat pertama qobliyah zuhur, habis itu 2 rakaat lagi qobliyah zuhur lagi niatnya. Iya. Qobliyah zuhur. Sekalian kalau seandainya mau dibarengkan niat sholat wudu sama sekalian gabungkan. Sholat sunat qobliyah zuhur, sunatul wudu, wa sunat tahiyatul masjid. Lillahi ta'ala. Kayak sering ketika di pondok dulu, sering guru kita sholat sunnah ba'diyah maghrib itu 6 rakaat. Ba'diyah maghribnya 2 rakaat, tapi 4 rakaatnya lagi ditambah dengan sholat sunnah awwabin. Sholat sunnah awwabin. Jadi sholat sunnah awwabinnya 6 rakaat. Ya. 2 rakaat pertama dibandingkan dengan sholat sunnah ba'diyah. Ya, sholat sunnah ba'diyah maghrib wa awwabin lillahi ta'ala Allahu akbar. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Seperti niat sholat sunnah itu tidak usah panjang-panjang, bisa cukup. Sholat sunnah ba'diyah Allahu akbar bisa. Ya, kalau untuk menyebutkan rakaatnya itu sunnah saja. Ya. Sholat sunnah ba'diyah maghrib wa awwabin Allahu akbar bisa seperti itu kalau sholat sunnah. Ya, niat sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu harus disebutkan. Ya, usolli fardal maghribi Allahu akbar, bisa seperti itu. Ya. Kalau sholat sunnah usolli duha Allahu akbar bisa. Ya. Tapi kalau sholat fardu usolli fardal maghribi, fardunya harus disebutkan. Usolli duha atau usolli qobliyah bisa kalau sholat sunnah. Ya, tidak perlu disebutkan sunnahnya bisa. Ya, kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardiyah harus disebutkan fardunya. Ya, harus 3 ada 3. Yang pertama itu sholinya, kemudian fardunya, kemudian sholatnya. Ya. Kalau rakaat ini salah satu rakaatinnya itu sunnah disebutkan. Mustaqbilul kiblat itu sunnah disebutkan. Kita tidak sebutkan mau cepat-cepat misalnya tidak ada waktu. Bahkan kan niat itu memang sebenarnya itu dalam hati ya. Ya. Bahkan ada ulama yang dapat niat kalau kita sholat fardhu maghrib salah satu rakaat mustaqbilul kiblat ada nama Allah Allahu akbar. Biasa. Ya. Niat itu dalam hati dan dibalaskan dengan takbir. Usolli fardhu maghrib salah satu mustaqbilul kiblat ada. Kita niat dulu lafaz ya, cara lafaz cara kita itu sunnah. Kemudian kita takbir Allah. Ada yang seperti itu. Ada yang cukup dengan menghadirkan niat. Menghadirkan niat selagi kita tidak lalai. Ketika kita takbir, pikiran kita, oh barang saya ada di sini. Kalau begitu jelas tidak salah. Mungkin itu aja sudah. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengkodok sholat itu waktunya itu bebas, tidak ditentukan atau berdasarkan waktu yang ada? Begini, yang untuk mengkodok waktu sholat itu tidak ditentukan waktu yang, misalnya seperti ini, maksudnya itu kan sholat subuh dikodoknya subuh lagi. Ya seperti itu kan, zuhur kita sholatnya kodoknya zuhur lagi. Tidak seperti itu. Sholat ini ada 2. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu ada 2. Ada dengan uzur, ada tanpa uzur. Yang sholat ditinggalkan tanpa uzur ini kodoknya fawran, langsung harus. Nah, kapan dia ingat? Ya, sholat langsung.
mau itu waktu dia sholat zuhur tinggalan, mau itu waktu asar, mau waktu maghrib, dia ingat dia sholat dulu. Kalau meninggalkannya tanpa uzur, dia belum sholat maghrib, belum sholat asar, tetap harus sholat zuhur dulu. Kalau tinggalkan tanpa uzur itu harus sholat zuhur dulu, kecuali waktu maghribnya sudah tinggal sedikit atau waktu asarnya sudah tinggal sedikit. Kalau dia sholat zuhur, asarnya jadi kodok juga, sholat asar dulu dia, ya. Tapi kalau seandainya sholat zuhurnya masih panjang, harus sholat zuhur dulu. Jadi waktunya kapan saja boleh. Seingat kita kapan? Seingat kita meninggalkan sholat, baru ingat ketika meninggalkan sholat zuhur, baru ingat ketika subuh jam 9 pagi misalnya, besoknya ikut langsung, ya, seperti itu. Kemudian untuk uzur sholat boleh mengakhiri waktu sholat, dan untuk fitakhiriha illa lisahir linaumin awil jam inawil ikrah. Tidak ada uzur bagi orang meninggalkan sholat kecuali lisahir, bagi orang yang lupa, linaumin, bagi orang yang ketiduran, atau orang yang jamak musafir, awil ikrah, bagi orang yang diancam, ya, ditahuan atau dia kalau seandainya dia sholat bakal diancam, bakal membahayakan dirinya. Tidak apa-apa orang tersebut mengakhiri waktu sholat. Bedanya apa dengan orang yang meninggalkan tanpa uzur? Kalau orang meninggalkan tanpa uzur itu kodoknya fauran, harus langsung. Kalau dia tidak mengkodok fauran, itu dosa terus dia. Tidak langsung dikodok, dosa terus. Kalau meninggalkan dengan uzur, boleh dia mengakhiri, ya. Misalnya dia meninggalkan sholat apa misalnya, uzurnya subuh, tiduran misalnya, ya, memang tiduran, betul tiduran, ya. Bukan dia tahu seandainya dia tidur jam seperti ini dia bakal kesiangan, bukan seperti itu, tidak uzur. Ini memang dia biasa bangun, tapi kebetulan waktu itu dia kebablasan, bangun dia jam 9. Itu tidak, orang yang seperti ini kodoknya itu tidak fauran, dia mau kodoknya jam 11 atau jam lainnya, ya, jam 10 atau jam 12 atau jam 1, tidak apa-apa. Tapi ya lebih bagus ya jelas secepatnya dikodok. Karena tetap orang yang walaupun dia uzur, tetap dia harus mengkodok sholat tersebut. Ya, kita tidak tahu umur, siapa tahu kita mau ngakhiri jam 1, tidak tahu jam 12 meninggal, akhirnya ada hutang sholat. Nah, seperti itu. Berarti deh, kalau misalnya nih selama 1 tahun saya meninggalkan sholat 5 waktu, terus misalnya habis isya nih saya khusus sholat subuh aja sampai sekian puluh rakaat, misalnya mengqada sholat subuh hari ini, besok dulu lusanya asar, buat bisa seperti itu ya? Bisa ya. Bisa. Atau misalnya digabung, hari ini 5 waktu langsung tak subuh, maghrib, asar, zuhur, isya. Nah, bisa. Kalau kalau itu kadang ada cara orang itu biasanya kalau mungkin kebanyakan sholat itu jadi dia nanti sholat zuhur. Seharian pokoknya sama. Tapi jangan memaksain. Tapi jangan sampai membuat kita lelah atau ini juga. Mampu kita. Karena kan salah satu dari syarat taubat nasuha kan itu. Salah satu syarat dari taubat nasuha kan. Iya, betul. Jadi kita mengqada itu kan wajib. Nah, maksud saya bertanya seperti ini supaya jelas gitu. Betul. Kalau misalnya hari ini saya subuh 100 rakaat khusus malamnya harus bisa. Sehari sholat subuh 100 rakaat nanti ada tanda sudah tidak. Apa yang bukan? Kita sering sujud. Asajid. Boleh, apa? Kalaupun dia habis misalnya sholat asar atau sholat subuh, boleh ya? Boleh ya. Kalau seandainya memang meninggalkannya itu karena ketidaktahuan atau karena mungkin waktu zaman dia dulu karena kebanyakan juga ya. Zaman jahiliyahnya ya sudah dikodok dikodok seperti itu. Ya, mungkin dia ada etikat untuk mengkodok sholatnya. Penting niat. Karena ini
juga kan masalahnya ada khilaf juga antara ulama. Ya, ada ulama bilang tidak mengkodok lagi karena dianggap dia waktu itu kafir. Alhamdulillah nggak mau kita seperti itu. Kalau kita Syafi'i tidak, kita tidak mau masalah kita dulu bilang. Kalau yang Syafi'i tidak bilang kafir, kita tidak tahan tentang sholat, ya. Malah ya, karena sibuk dengan masa muda. Ya. Cukup boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin minta kesempatan sedikit. Diizinkan. Ya. Bir, saya mau tanya nih mengenai sikap kita, terus hukumnya seperti apa kalau kita sebagai jamaah misalnya habis pulang kerja, terus kita ini tidak punya parfum, kita tidak sempat bawa bekal gosok gigi, sama pakaian kita ini keringatan, Bir. Kita rasa kita cium bau misik, bau misik misalnya. Terus sikap kita seperti apa, Bir? Untuk menjadi jamaah itu posisi kita seperti apa? Takutnya mengganggu jamaah yang lain. Seperti itu, Bir. Takut mengganggu Jamaah yang lain takutnya bau fisik kita ini akhirnya terganggu khusyuknya jamaah yang lain. Itu gimana hukumnya, Bir? Terus kalau seandainya kita di posisi jamaah yang ada tercium bau misik tadi tersebut, terus sikap kita gimana supaya mengembalikan khusyuk tersebut? Kan kadang tercium, tapi kita sengaja, Bir. Itu apakah khusyuk kita bakal terganggu atau tidak? Mungkin itu aja, Bir, yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih. Kalau sebenarnya ya jawabannya ya, kalau seandainya tidak tersebut ya sudah tahu keadaan seperti itu ya harus kita persiapkan, ya. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur, kalau sudah terlanjur ya tetap harus lama apa kita sholat sudah. Apa ya? Kalau seandainya seperti ini ya orang yang puasa itu aja. Ya, kalau kita umpamakan misalnya Di luar puasa juga. iya karena orang yang puasa bau mulutnya itu nanti akan bau misik. Makanya tidak dianjurkan untuk bersiwak di siang hari. Jadi kalau seandainya memang masalah seorang dan khusyuk ini kan melaksanakan sholatnya punya wajib, ya, wajib. Masalah orang dan khusyuk itu bukan hal yang wajib, tidak. Ya. Jadi kalau seandainya memang keadaannya darurat seperti itu, memang kita tidak ada persiapan, ya sudah sholat saja tidak apa. Tapi kalau bisa kalau udah tahu kejadian kayak gitu ya kedepannya harus dipersiapkan. Jangan sampai mengganggu orang. Hukumnya gimana, Bir? Makruh atau mana? Yang namanya darurat ada keadaan lainnya apa-apa, ada makruhnya. Darurat nggak apa-apa sudah. Kayak kita makan petai misalnya kan. Petai kan susah hilangnya itu darurat bihun haturat, ya. Keadaan darurat itu membuat boleh hal yang awalnya nggak boleh. Keadaan darurat sama kita tidak ada pakaian lagi. Kalau masih seandainya bisa minjem sama temennya, pinjam. Kalau memang kebiasaan kita tidak mau minjem ya sudah. Campuran parfum yang enak. Gak harus level berapa itu. Jadi kalau ya kita tahu keadaan seperti itu, kedepannya harus persiapkan karena seorang mukmin, seorang muslim itu tidak bakal terjatuh ke dalam lubang yang kedua kalinya. Ya, seorang mukmin atau muslim tidak bakal terjatuh ke dalam lubang yang kedua kalinya. Ya, kita tahu keadaan kita yang pernah mengalami keadaan seperti ini, ya kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Ya, wangi-wangian ya. Kalau bau itu pasti ya sedikit banyaknya ganggu orang. Ya, tapi kan kita keadaan darurat, mau tidak mau lagi gimana lagi sudah, daripada kita tidak sholat atau tidak dapat jamaah ya rugi juga. Pasti diampuni berarti. Tidak dapat sholat awal waktu, ya diampuni insyaallah. Ya, yang penting kita dapat, dengan kita ini mengharap itu bukan sholat jamaahnya saja, ya sholat awal waktu juga kita berharap sholat di awal waktu. Ya, beda kan pahalanya sholat di awal waktu sama di awal waktu. Jadi awal waktu ini ya ketika setelah azan persiapan wudhu, persiapan pakaian, ya sholat sudah. Itu sholat di awal waktu. Pahalanya lebih besar.
rugi kalau kita tidak dapatkannya. Sudah, tidak apa-apa, ikut saya. Dan kalau bisa juga jangan di tengah-tengah orang juga guys. Yang kalau bisa agak pinggiran aja biar tidak ganggu orangnya. Kadang kita juga yang merasa badan kita yang mengganggu orang bau atau gimana, tidak enak juga akhirnya. Dan pikiran kita soal kita pun tidak khusyuk akhirnya, karena takut mengganggu orang dalam badan. Yang penting kita cari tempat yang sekiranya kita bisa sholat khusyuk. Ada lagi pertanyaan?